Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya kulit sensitif, ini memang harus benar-benar ya butuh perhatian ekstra. Ya mulai dari harus memperhatikan perawatan sehari-harinya ya serta memperhatikan pantangan untuk kulit sensitif. Kondisi kulit sensitif ya bisa dialami oleh tipe kulit apapun, ya baik kulit kering, kulitnya yang cenderung normal, kulitnya yang berminyak ya ataupun kulitnya yang kombinasi. Kalau dulu misalkan kulit kalian ini tidak sensitif ya, tidak seperti sekarang. Nah, sekarang udah menjadi sensitif. Nah, ini artinya adalah pelindung ya ataupun skin barrier kulit kalian itu udah mulai rusak. Kemudian yang perlu diketahui adalah setiap orang memiliki ya pemicu kulit sensitif yang berbeda-beda. Jadi nggak sama ya. Jadi tiap orang itu berbeda, tidak sama dan tidak harus sama. Nah, mulai dari suhu, polusi, stres, ya atau dehidrasi misalkan, ataupun misalkan karena pemakaian skincare ataupun penyebab lain sebagainya. Gimana cara kita tahu kulit kita itu sensitif atau tidak? Atau mengetahui bagaimana sih ciri-ciri kulit sensitif? Nah, jadi kulit sensitif itu ditandai dengan lapisan kelembapan kulit itu terganggu. Ya, kurangnya produksi minyak alami ya. Tujuannya minyak alami tadi kan menjaga kelembapan kulit. Kemudian dehidrasi, artinya kurangnya kandungan air ya dalam lapisan kulit. Nah, jadi kalau seandainya kulit kalian ini dehidrasi, ini bisa menyebabkan kulit jadi kering ya, bahkan jadi sensitif nanti. Kulit jadi tidak nyaman ya, mudah perih, kemerahan ya, ataupun cekit-cekit ya, pokoknya kulitnya ini rasanya itu nggak beres lah. Ya kasar, teksturnya nggak merata, kaku ya, seperti kulitnya itu kayak ketarik-tarik ya, jadi kayak tegang kulitnya, padahal nggak lagi ngapa-ngapain. Ya artinya apa? Elastisitas kulit itu terganggu. Kemudian ada beberapa pantangan ya kulit sensitif yang perlu teman-teman ketahui dan dihindari. Yang pertama itu malas menggunakan pelembab. Kulit sensitif ini dapat dialami oleh jenis kulit apapun. Makanya penting merawat kulit ya. Itu menjaga kelembapannya. Jadi kulit ini supaya tetap sehat, supaya tidak kering, ya tetap lembab. Kulit yang nggak rutin ya dijaga kelembapannya ini akan lebih rentan mengalami kerusakan pada lapisan pelindung kulit ya, ataupun dikenal dengan bahasa kerennya sekarang skin barrier. Jadi ini bisa memicu ya kulit teman-teman dehidrasi kalau seandainya kulitnya nggak dipelembabin. Nah, kondisi ini akan semakin memperparah iritasi kalau kulit teman-teman sudah iritasi ya, nggak pakai pelembab ya tambah iritasi. Nah, jadi penting ya untuk menggunakan pelembab, jangan melewatkan pakai pelembab. Ya, kemudian juga jangan malas-malas menggunakan pelembab. Kalau teman-teman bingung ya menggunakan pelembab ya, nih kalau saya ini pakai Dermawell ya Hydra Moist Cream. Nah, jadi ini bisa digunakan ya 2 sampai 3 kali sehari ya untuk menggunakan pelembab. Jadi saya dan istri saya pakai ini. Nah, kalau teman-teman tanya ini belinya di mana ya, teman-teman bisa beli di Tokopedia ataupun di Shopee ada ya. Ketik saja Dermawell, kemudian pilih Hydra Moist Cream ya. Jadi teman-teman bisa beli di situ, bisa order di situ ya. Jadi ini adalah pelembab yang kebetulan saya pakai sehari-hari. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya menggunakan pelembab ya ini memang jangan sampai lupa, rutin, teratur. Karena sebenarnya kulit yang sehat itu cukup pakai pelembab aja itu udah aman. Kemudian yang kedua, ini tidak tepat menggunakan skincare. Nah, jadi jangan sembarangan ya menggunakan skincare ataupun dalam memilih skincare ya. Jadi jangan mau ya misalkan mau cepat putih ya pakai ini ya, jangan buru-buru, jangan terklaim ya iklan, karena yang cepat-cepat itu ataupun yang instan itu nggak bagus. Kemudian ya perlu menghindari bahan-bahan skincare ataupun kandungan dalam skincare ini yang bisa memperparah kulit sensitif, misalkan berbahan SLS ya, ada alkoholnya, ada pewangi ataupun ada parfumnya, karena bahan-bahan tersebut ya rentan memicu iritasi. Walaupun misalkan ya sekarang kulit teman-teman itu nggak sedang iritasi ataupun nggak iritasi, hati-hati ya, nanti lama-lama bisa saja menjadi kulitnya jadi sensitif. Jadi teman-teman ya pilih skincare yang cocok untuk kulit sensitif ya, umumnya berbahan lembut, kemudian juga fokus pada fungsinya dalam menjaga kelembapan kulit ya, bukan pewanginya, karena ya ada yang ditonjolkan pewangi ya, ini jangan ya, karena ini nggak bagus untuk kulit. Ataupun skincare tersebut ya cepat dalam segala hal ya klaimnya, ini jangan, hati-hati
Kemudian kulit yang sehat adalah kulit yang lembab, kemudian warnanya merata, tidak kemerahan, tidak perih, pembuluh darah tidak terlihat. Ya, kulitnya ini nggak kaku ya, kemudian kenyal, nggak kayak ketarik-tarik. Kemudian bagian terputih kulit, misalkan bagian dada kita yang paling putih ya. Nah, ini paling kita bisa memaksimalkan bagian kulit lainnya itu seperti bagian kulit yang terputih kita. Jadi kita perlu meratakan warna kulit. Jadi jangan sampai ya kulitnya itu putihnya ya berlebihan, ini juga nggak bagus. Yang ketiga, terlalu sering mencuci muka. Nah, mencuci muka ataupun mencuci wajah ini kan memang bagus ya untuk kita merawat kulit kita, merawat kebersihan kulit kita ya, kulit wajah kita, membersihkan kotoran lah ya, debu, polusi, sel kulit mati, kemudian minyak berlebih ya, karena lengket-lengket kadang ya, kemudian bekas-bekas riasan kalau seandainya wanita. Nah, jadi memang perlu dilakukan cuci wajah ataupun cuci muka. Nah, tetapi yang nggak boleh ya terlalu sering. Misalkan, saya cuci mukanya 5 kali sehari, 6 kali sehari, itu nggak boleh ya. Karena bisa mengganggu kelembapan alami kulit. Misalkan teman-teman menggunakan sabun tertentu ya, kemudian juga pasti menggunakan air ya. Nah, ini bisa mengganggu minyak alami pada kulit, itu bisa menghilang ya karena terlalu sering. Nah, jadi kondisi ini malah membuat kulit ini semakin kering. Akhirnya jadi kencang, jadi pecah-pecah, bahkan jadi perih-perih ya. Nah, bahkan pada kulit yang sensitif, kebiasaan mencuci wajah terlalu sering ini bisa memicu kulitnya jadi mengelupas ya, pecah-pecah tadi. Ya, jadi karena itu jangan terlalu sering ya. Jadi kalau bisa itu 2 kali dalam sehari itu maksimal. Yang keempat, kurang cairan. Nah, teman-teman ya, jangan malas minum, jangan kurang minum ya, karena memang tidak boleh ya untuk kesehatan tubuh kita secara menyeluruh ya, termasuk kesehatan kulit kita, apalagi teman-teman kulitnya sensitif. Nah, cairan ini dia menghidrasi ya, menghidrasi tubuh kita, termasuk menghidrasi kulit kita, menjaga kesehatan kulit ya, menjaga metabolisme tubuh secara keseluruhan tadi ya. Nah, termasuk kesehatan kulit kita sendiri. Kalau tubuh kita misalkan kekurangan cairan ya, ini kulit akan cenderung kering ya dan semakin sensitif. Makanya ya penting untuk banyak minum, cukupi kebutuhan minum supaya kulit kita nggak makin sensitif ya. Ini pantangan untuk kulit sensitif yang nggak boleh disepelekan. Ingat ya, air putih, jangan minuman manis ya, jangan minuman berwarna, minuman bersoda, minuman mengandung gula ya. Ini nggak bagus, ya nggak bagus untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan dan juga kesehatan kulit. Jadi jangan suka minum yang manis-manis, baca kandungan gulanya, jangan berlebihan. Nah, lakukan kebiasaan baik ya untuk merawat kulit ya sejak dini. Kalau seandainya teman-teman menggunakan skincare tertentu kemudian kulitnya bermasalah, ya sebaiknya segera dihentikan ya. Jadi jangan diteruskan karena nanti ya makin menjadi-jadi. Kemudian gunakanlah produk yang tepat ya. Kalau kulit yang sehat cukup pakai pelembab aja itu udah aman ya. Nggak perlu pakai yang aneh-aneh ya, nggak perlu pakai yang macam-macam. Cukup cuci muka, pelembab. Dah, itu aja tipnya. Kalau seandainya kulitnya sehat. Nah, kalau untuk kulit sensitif ya tetap ya pakai pelembab. Kemudian ya teman-teman ya, lihat lagi jangan konsumsi yang aneh-aneh, pakai yang aneh-aneh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe channel ini kalau belum. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.